wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna iblis alaihi la'natu yasihu fi kulli yaumin 'id." Sesungguhnya iblis laknatullah alaih di setiap satu Syawal ataupun begitu masuknya Idul Fitri, yasih, dia berteriak dengan sekeras-kerasnya, sehingga fayajtami'u ahluhu 'indahu, sehingga anak buahnya ini langsung menghadap Raja Iblis. Yang berteriak Raja Iblis. Nah, apa kata anak buahnya? Ya Sayyidana, wahai bos kami, bahasa kita, wahai tuan kami, man aghdabaka, siapa yang membuat engkau marah wahai tuan kami? Kata anak buahnya, inna nukassiru, mau kami hancurkan ini kalau ada orang yang berani-berani untuk menyakiti hati tuan. Fayaqul, maka Raja Iblis ini mengatakan, la syai', enggak ada wahai pasukan saya, bawahan saya, anak buah saya, enggak ada yang menyakiti saya. Walakinna Allah Ta'ala qad ghafara li hadhil ummah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di satu Syawal ataupun di hari raya Idul Fitri telah mengampunkan seluruh kesalahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Raja Iblis menasihati anak buahnya, fa'alaikum an tashghaluhum bisyahawat. Wahai pasukan saya, hendaklah dari kalian untuk kembali menyesatkan umat Nabi Muhammad ini dengan syahwat. Nah, sehingga hatta yabghadahumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada umat Nabi Muhammad. Nah, ini iblis di satu Syawal dia teriak dengan sekeras-kerasnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita, ijtahidu yaumal fitri bis shadaqah. Wahai umat saya, bersungguh-sungguhlah kalian, kata Nabi, di satu Syawal itu dengan memperbanyak bersedekah. Minimal satu Syawal kan banyak nih, kita masih ada tradisi silaturahmi. Anak-anak datang, keponakan, sepupu, angpau kasih, jangan lupa. Jangan begitu dia datang kita nggak tahu kasih. Ini luar biasa. Nabi mengatakan, ijtahidu yaumal fitri bis shadaqah, sibukkan dirimu di satu Syawal dengan sedekah. Nah, itulah minimal kita angpau lah. Kalau nggak sanggup yang banyak, angpau. Nah, kan ada sekarang apalagi anak-anak dikasih duit yang baru, dimasukkan lagi ke dalam kartu kas lebaran itu untuk bagi-bagi duit. Oh, senang kali dia. Maka bisa kita tanda kalau anak-anak ramai datang ke rumah kita, artinya rumah kita itu memang kita ini ramah, nggak pelit. Nah, sehingga anak-anak itu senang datang ke kita. Tapi kalau anak-anak nggak mau datang ke kita, artinya apa? Kering aja rasanya kalau datang ke rumah si fulan, makanya anak-anak nggak mau datang. Nah, jadi kalau anak-anak datang tuh basahin ya, artinya kasih angpau supaya dia senang. Nah, itulah nasihat dari Nabi. Dan kemudian nasihat dari Nabi satu Syawal apa? Wa a'malil khair wal bir, berbanyak amal-amal kebaikan. Arti amal-amal kebaikan ini apa? Di antaranya silaturahmi. Jadi yang perlu kita silaturahmi pertama kali setelah sholat Id siapa? Orang tua kita. Kalau memang dekat sama kita, orang tua kandung, minta maaf sama mereka semua. Setelah dengan mereka baru kita pergi ke tempat guru kita. Guru yang mana? Guru yang mengajarkan kita mengaji alif ba ta sa, yang mengenalkan kita dengan huruf-huruf Al-Quran, yang mengajarkan kita mengaji. Itulah setelah kita silaturahmi ke orang tua, baru silaturahmi kepada guru-guru kita, baru silaturahmi kepada yang lain. Nah, jadi kita ini menjadi anak yang kurang berkah ataupun seseorang yang kurang berkah, silaturahmi ini langsung kepada orang lain, baru kepada orang tua, baru kepada guru. Jadi orang tua dan guru ini di nomor 2 dan 3 kan. Yang lain nomor 1. Ini kurang berkah dalam kehidupan kita. Jadi jangan seperti itu. Dan juga Nabi mengatakan, sesungguhnya fa innahul yaumul ladzi yaghfirullahu ta'ala fihi dzunubakum. Sesungguhnya di satu Syawal ini hari di mana Allah Subhanahu wa taala ampunkan kesalahan-kesalahan kita. Luar biasa. Dan juga dalam satu keterangan dikatakan doa-doa kita ini wa yastajibu du'aakum. Di satu Syawal ini doa-doa kita ini dikabulkan sama Allah. Mulai malam hari raya ini doa kita ini sangat dikabulkan sama Allah. Di bulan Ramadan doa makbul, tapi di satu Idul Fitri doa lebih makbul lagi. Makanya rugi kalau kita enggak bangun malam di satu Syawal ataupun malam Idul Fitri, ini rugi. Nah,
Karena apa? Karena doa-doa di situ dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di 1 Syawal wa yanzuru ilaikum birrahmah. Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmah. Jadi jangan sampai di 1 Syawal kita sibuk pergi ke pantai. Bukan enggak boleh pergi ke pantai, boleh. Ini yang enggak boleh terkadang sibuk ke sana, apalagi mengajak orang-orang yang bukan mahram kita. Ini luar biasa. Tatkala Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, tapi kita disibukkan dengan perkara-perkara maksiat. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini di 1 Syawal nanti kita menjadi orang yang memang benar-benar menjaga diri kita, menyibukkan diri kita dengan amal soleh. Bahkan ini sedikit cerita sebelum kita tutup. Di zaman sahabat Nabi dahulu ada namanya sahabat Nabi Thariq bin Ziyad. Thariq bin Ziyad di 1 Syawal ini dia pergi mendakwahkan agama Allah. Dia pergi naik perahu, sesampainya di tempat yang mau dia berdakwah, perahunya dibakar. Sehingga yang lain bertanya, wahai Thariq bin Ziyad, beliau ini pemimpin, walaupun muda tapi diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin. Wahai Thariq bin Ziyad, kenapa dibakar perahu kita? Bagaimana nanti kita pulang ke kampung kita bahasanya? Maka Thariq bin Ziyad mengatakan apa? Kita berniat berdakwah, sama ada agama tersebar di sini ataupun kita menjadi orang yang syahid. Ini di 1 Syawal kejadiannya. Bayangkan hari ini apa yang kita lakukan di 1 Syawal. Wallahu a'lam bishawab.